Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga tetap dirahmati dan berkahi Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali pembahasan Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-6. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhoi keduanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan yang haram pun juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh, faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah berlepas diri dari agama dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh kepada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala kambing yang menggembalakan binatangnya di sekitar pagar. Yushiku ayyurta'a fihi, hampir-hampir kambing itu memakan rumputan yang ada di dalam pagar. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya daerah larangan. Wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwasanya larangan Allah itu adalah apa yang dia haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Iza soluhat solahal jasadu kullu, apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula semua tubuhnya. Ala wahyal qalbu, daging itu tidak lain adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Bapak Ibu kaum muslimin, sebelum kita masuk di pembahasan satu persatu, mari kita mengenal sedikit biografi singkat ya perawi hadis, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah bayi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor. Kalau dari kalangan Muhajirin itu Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan 8 tahun 7 bulan sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdullah bin Zubair mengatakan Nu'man bin Bashir lebih tua dariku 6 bulan. Ya. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah bin Julas bin Zaid bin Malik bin Al-Aghrar Al-Ansori Al-Khazraji. Ini lengkap beliau. Ibunda beliau ini adalah saudara perempuan dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Di mana Abdullah bin Rawahah itu panglima perang di perang Mu'tah. Ini saudara perempuannya, ini ibundanya Nu'man. Kemudian jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir ini berjumlah 114 hadis. Ya, sedikit. Hanya 114 hadis. Begitu semangatnya beliau untuk mempelajari ilmu dan mengamalkan sunnah, sampai hadis yang beliau riwayatkan itu jumlahnya 114. Nah, kemudian pada tahun 64 Hijriah, sahabat Nu'man bin Bashir ini meninggal dunia. Dan beliau juga termasuk salah satu di antara sahabat ahli ilmu. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi menjuluki beliau dengan sebutan Al-Amirul Alim, seorang gubernur yang ahli ilmu. Ya, itu biografi singkat ya, sahabat Nu'man bin Bashir. Kemudian beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah segala sesuatu yang diperbolehkan, yang dianjurkan, bahkan itu diwajibkan oleh syariat Islam, sehingga orang yang memakai atau menggunakan sesuatu yang halal itu dia tidak terkena hukuman atau sanksi. Itu namanya halal. Dan halal ini Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikiran jumlahnya yang halal itu sedikit ya. Enggak, justru jumlah barang yang halal itu ribuan, bahkan jutaan ya. Dari makanan, semua jenis makanan ya, yang ada di bumi semuanya halal ya. Jenengan mau apa? Mau makanan apa? Halal Pak. Nasi jagung, nasi buku, nasi rawon, nasi pecel, gaplek, telo, gedang, bote, jangan bung, apalagi itu baru tumbuhan ya. Buah-buahan Masya Allah luar biasa, delima, apel, jeruk, kesemak dan seterusnya. Banyak binatang, ada bebek, ada kalkun, ada rusa, ada mentok, unta, kambing, ayam, apalagi banyak Pak ya. Maka nggak perlu kita menuruti orang-orang yang mengatakan jangankan yang halal, yang haram saja susah dapatnya. Masa iya sih yang halal itu susah dapatnya? Ya kita mau berusaha sedikit dapat kok itu yang halal ya. Baik.
Nah, halal ini para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama halal li zatihi. Apa itu halal li zatihi? Adalah sesuatu yang diperbolehkan dan dianjurkan secara zatnya. Saya ulangi ya, segala sesuatu yang diperbolehkan dan dianjurkan secara zatnya. Apa contohnya? Contohnya banyak, tapi di sini kita ambilkan surat Al-Baqarah ayat 187. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian ya, pada malam hari di bulan Ramadan ar-rafathu ila nisaikum, bersenggama, berhubungan intim dengan istri-istri kalian. Ini contoh Pak ya. Kenapa dihalalkan? Ada kata-kata uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, ya berarti halal ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, karena para istri adalah baju untuk kalian dan kalian pun baju untuk para istri. Nah, ini halal li zatihi, dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua halal li ghairihi. Apa itu halal li ghairihi? Sesuatu yang hukum asalnya haram. Sesuatu yang hukum asalnya haram, kemudian berubah menjadi halal karena ada faktor luar. Berubah menjadi haram karena ada faktor luar. Oke. Apa contohnya? Contohnya surat Al-Baqarah 173. Allah Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang tidak disebut nama Allah, itu semuanya haram. Bisa nggak jadi halal? Bisa. Bisa menjadi halal, berubah menjadi halal karena ada faktor luar. Apa faktor luarnya? Allah kemudian melanjutkan, famanitturra ghairu baghin wala adin, barang siapa yang terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Contoh, dalam suatu peperangan ya, di mana banyak sekali tumbuh-tumbuhan, manusia dan juga binatang itu mati terkena ledakan bom, bahkan air pun juga terkontaminasi dengan bangkai. Dan jenengan satu-satunya orang yang masih hidup, dan kita berusaha bagaimana untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Mau minum nggak ada sumber air, terkontaminasi semua. Mau nyari nasi pecel, nggak ada nasi pecel Pak, wong perang ya, warung sudah tutup, hangus terbakar ya, apalagi pasar-pasar juga meledak semua. Jadi nggak nemu. Satu-satunya bahan makanan yang ada, kambing yang tergeletak, ayam yang berserakan, manusia yang terkapar di mana-mana. Dan terus kalau kondisi begitu Pak, dan dengan apa pilih tetap menahan lapar sampai nanti menjumpai nasi pecel, apa tetap jenengan akan makan daging bangkai yang jenengan temui? Ya tentu kita pilih daging bangkai yang kita temui. Mengenai petik, ya petik sudah dimakan, dipeteti, ya dibakar, dimakan, boleh. Berubah menjadi halal karena ada faktor luar. Paham ya sampai sini?
Baik, ini saya kira tidak perlu terjadi perdebatan panjang masalah halal, ya. Dan itu banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran, ya, kata-kata uhilla, atau di mana di sana Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi orang yang menggunakan itu, maka itu halal. Okay. Kemudian yang kedua, wa innal harama bayyinun. Nah, dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Okay. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sesungguhnya segala sesuatu, ya, yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan oleh syariat dan kemudian membawa konsekuensi mendapatkan hukuman ketika kita ini menggunakannya atau mengkonsumsinya, maka perkara itu disebut haram. Disebut haram. Dan haram ini para ulama juga membagi menjadi dua. Yang pertama haram lidzatihi, yaitu segala sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan secara tegas karena zatnya dan akan mendapatkan hukuman apabila dilakukan. Contoh misalkan mencuri, zina, riba, musik, ya, menikah dengan mahram, ya, dan lain-lain, itu secara zatnya memang sudah haram, ya. Yang kedua haram li ghairihi. Apa itu haram li ghairihi? Yaitu keharaman yang dituntut untuk ditinggalkan secara tegas karena ada akibat dari faktor luar. Okay. Jadi sesuatu yang asalnya itu boleh, halal, tapi jadi haram karena ada akibat dari faktor luar. Apa contohnya? Contohnya mencaci maki sesembahan selain Allah Ta'ala. Ini hukumnya boleh, Pak, bahkan wajib. Mencaci maki Tuhan Yesus, ya, mencaci maki berhala, mencaci maki Nyi Roro Kidul, boleh, bahkan hukumnya wajib, ya. Tapi kemudian sesuatu yang boleh bahkan wajib ini jadi haram, Pak. Kenapa jadi haram? Karena ada akibatnya. Akibatnya mereka orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik mencaci maki Allah Ta'ala, maka akhirnya mencaci maki sesembahan selain Allah itu hukumnya haram. Dalilnya surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, yang mengakibatkan mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu. Nah, ini, Pak, ini namanya haram li ghairihi. Contoh yang kedua, jual beli. Jual beli haram atau halal? Halal, ya. Dilakukan di mana saja dan dilakukan kapan saja, jual beli itu hukumnya halal. Ya. Mau di pasar, mau di toko, mau di pinggir jalan, mau di sekolahan, halal, Pak, boleh. Mau pagi, mau ba'da subuh, mau larut malam, boleh jual beli. Tapi jual beli ini kemudian berubah menjadi haram karena ada faktor luar yang berubah jadi haram. Apa faktor luarnya? Satu, apabila jual beli dilakukan di dalam masjid, maka jual beli itu hukumnya haram. Nah, dasarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza ra'aitum man yabi'u au yubta'u fil masjid. Apabila kalian melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, ya,
jualan pulsa, jualan gas LPG, ya. Transaksinya di masjid, Pak, aku gasin teh, kirim nih omah ya. Oh siap. Langsung kemudian kita mengeluarkan uang 18.000 untuk yang 3 kilo. Nah, maka ini jual beli, Pak, ya. Transaksi antara penjual dengan pembeli, ada akad di situ. Saya beli ya, iya, ini uangnya 18.000. Barangnya tapi dikirim nanti setelah sholat. Maka jual beli di dalam masjid hukumnya haram. Kalau ada yang mendengar atau melihat ada orang transaksi jual beli di dalam masjid, Nabi disuruh katakan, la arbahallahu tijaratan. Semoga Allah tidak menguntungkan jual belimu. Semoga Allah merugikan daganganmu. Disuruh doakan, Bang. Karena nggak boleh jualan apa saja. Kayak jualan buku. Ada yang sebagian para ustadz, ya, itu bawa buku, ya, buku-buku terjemah, ya, jualan di masjid, Pak. Alasannya tuh, ini kan buku-buku Islam untuk dakwah, membawa manfaat bagi umat, boleh dijual. Loh, sejak kapan jual beli di masjid itu hukumnya jadi boleh ketika menjual buku-buku Islam? Ya sama namanya jual beli, ya, nggak boleh, haram hukumnya. Oke. Yang kedua, tentang waktu. Jual beli hukumnya menjadi haram ketika dilakukan saat kumandang azan Jumat yang kedua. Kalau azannya 2 kali, kalau 1 kali ya 1 kali, ya, itu jadi haram, Pak. Ya. Contoh, ya, bagi orang-orang yang memang diwajibkan untuk sholat Jumat. Kalau nggak diwajibkan boleh, kayak ibu-ibu belanja di toko boleh meskipun azan Jumat. Anak kecil beli di toko boleh, mereka nggak wajib. Kemudian musafir, transaksi jual beli boleh musafir, karena musafir tidak wajib sholat Jumat, ya. Maka laki-laki yang merdeka, yang dewasa, yang sudah balik, ya, bukan wanita, dia kemudian mukim, maka hukumnya haram melakukan transaksi jual beli ketika azan Jumat berkumandang. Dasarnya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Okay. Nah, ini namanya haram bi ghairihi. Sesuatu yang haram, ya, kemudian karena ada faktor luar yang mengikutinya, maka sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut 2 pembahasan ini dulu, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, dipersilahkan. Kita sambung lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Nah, ini, ya. Dan di antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada perkara syubhat. Okay. Perkara syubhat. Apa itu perkara syubhat? Para ulama mendefinisikan syubhat ini adalah sebuah perkara yang masih samar, nggak jelas, okay. Ini halalkah atau ini haramkah, itu namanya syubhat, okay. Itu namanya syubhat. Dan di dalam Islam perkara syubhat ini hampir banyak kita temui di dalam kehidupan kita, okay. Di dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibnu Mundir membagi syubhat itu menjadi 3. Al-Imam Ibnu Mundir membagi syubhat menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang haram. Udah hukum asalnya udah haram, ya.
Tapi kemudian timbul keraguan, ini jadi halal enggak? Karena bercampur dengan yang halal. Ya. Jadi haram bercampur dengan yang halal. Kemudian timbul keraguan. Ya. Ini halalkah atau haramkah? Ya. Contoh, ada 2 ekor kambing. Ya. Ada 2 ekor kambing. Yang salah satunya disembelih oleh orang musyrik, bukan ahli kitab, bukan Yahudi atau bukan Nasrani, tapi disembelih sama orang musyrik. Okay? Nah, tapi kita nggak tahu Bapak Ibu, mana di antara 2 kambing itu yang sudah disembelih oleh orang musyrik, nggak tahu kita. Ya? Nah, maka kalau kita benar-benar tidak mengetahuinya, mana yang disembelih oleh orang-orang musyrik, maka tidak sepatutnya bagi orang yang beriman untuk memakan kambing tersebut sampai diketahui mana kambing yang tidak disembelih oleh orang musyrik. Nah, ini Pak. Terus ada lagi, ada penjual nasi goreng atau mie goreng. Itu ada yang pakai angciu. Ya angciu Pak ya, benar ya. Jadi angciu itu kalau semacam apa ya? Kalau dituangkan ke wajan itu keluar api. Ya. Ini Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa angciu ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah, ketika kita mau beli nasi goreng atau mau beli mie goreng, ya kita ragu nih. Ya. Ini kira-kira pakai angciu apa enggak? Nasi gorengnya ini, mie gorengnya, ragu. Karena antara yang halal dengan yang haram campur. Mie gorengnya, mie-nya halal, nasinya juga halal, bumbunya juga halal. Tapi kok ono angciu nih, ini angciu kok enggak? Ragu kan jenengan? Ini syubhat namanya Pak. Syubhat namanya. Ya. Nah, ini apabila halal dan haram bercampur. Oke. Kemudian syubhat yang kedua, sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang sudah halal, namun kemudian timbul keraguan, ini boleh nggak ya, ini boleh nggak ya, jenengan ragu Pak, padahal halal itu, tapi jenengan ragu. Contoh, ada seorang istri yang ragu-ragu, dia ini sudah dicerai sama suaminya apa belum? Emang ada kasus kayak begitu? Ada Pak. Jadi ada seorang istri, ya, karena sang suami ini seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung makna cerai. Contoh, wis kok nek gak kena diatur, nek gak kena diomongi, mulih ringkesi kelambimu, mulih pulang. Pertama. Kemudian nanti dapat masalah lagi, suaminya bilang lagi, ya, wis kayak hubungan kita nggak bisa dilanjutin. Aku wis pegel hatiku, gak iso wis. 2 kali. Kemudian nanti damai lagi, kemudian suami mengucapkan lagi kalimat cerai yang mengandung semakna. Yes, ya apa meneh ya? Wis sampean golek omane wis. Sampean golek omane. Nah, maka rentetan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu, okay, membuat sang istri ini bingung, ragu. Duh, saya ini udah dicerai belum ya sama suami? Dan suami katanya begitu Pak, ya. Tapi nggak pernah mengucapkan kamu tak cerai ya, enggak. Tapi cuma kalimat nyerempet ke cerai. Itu terjadi Pak di kehidupan manusia. Nah, sehingga membuat istri bingung, ya kan? Nah, ini syubhat yang seperti ini, ya, syubhat. Kemudian ada seorang yang habis wudu, ya, wudu kan halal, boleh. Namun kemudian dia berubah menjadi ragu. Saya batal enggak ya? Batal enggak ya? Ya. Maka ini syubhat Pak, ya, ini syubhat. Jadi perkara yang sudah halal kemudian tiba-tiba muncul keraguan di dalam hatinya, menjadi haram apa enggak, batal apa enggak, ini syubhat namanya.
Yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal dan haramnya. Ini syubhat. Contoh, jenengan di depan rumah, di depan pagar nemu pelem, tidak bosok pak, diwolak-walik, kok gak dipangan codot, gede, matang, ditemu di depan pagar rumah, ya? Dan jenengan kira-kira tahu nggak itu mangganya siapa? Tidak tahu kan? Karena di rumah kita nggak ada pohon mangga, orangnya cuma belimbing ulu, ya, belimbing ulu. Lah kok ono pelem, ya? Nah kira-kira kalau kita nemu kayak begitu pak, diambil dimakan, apa jenengan ambil kasihkan orang, apa jenengan ambil jenengan kasihkan siapa kira-kira yang punya mangga ini? Ya kalau orangnya itu warok nggak dimakan pak, ya, nggak melok duit, ya. Mas yo iki ono ning depan pagar rumah kita, ini bukan milik kita, saya nggak punya pohon mangga. Nah ini namanya diragukan halal dan haramnya. Ini syubhat, ya. Dan ini pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika beliau itu masuk ke dalam rumah dan beliau mendapati buah kurma ada di atas tikar beliau. Coba pak, masuk di dalam rumah mendapati kurma di atas tikar beliau. Harusnya kurma itu kan miliknya Nabi. Wong sudah di dalam rumah di atas tikar lagi, tidak mungkin kan milik orang lain, tidak mungkin. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, aku tidak berani mengambil kurma ini karena dikhawatirkan kurma ini berasal dari sodakoh. Coba, ya. Nabi nggak berani ambil kurma itu pak dimakan karena dia khawatir kurma itu sodakoh. Memang tidak boleh pak, Nabi itu menerima sodakoh dari kaum muslimin, itu haram hukumnya. Nah ketika nyata ada kurma di situ, beliau kan masih tanya ini kurmanya siapa? Kurmanya sodakoh, hadiah atau bagaimana? Nabi tidak ambil dan tidak makan, ya, karena itu barang syubhat, ya. Nah itu kata Al Imam Ibnu Mundir. Kemudian hukum halal dan haram, ya, hukum halal dan haram ini sebagian ulama membagi menjadi 4 macam, ya. Yang pertama, yang sudah diketahui dan memiliki dalil tentang halalnya maka dia halal. Yang kedua, yang memiliki dalil pengharaman sehingga dijauhi maka dia adalah haram. Kemudian yang ketiga, terdapat dalil dan haramnya sekaligus. Nah, jadi ini ada satu kasus di mana Nabi atau ada hukum ini halal, ini juga haram. Jadi dalam satu kasus ada 2 hukum antara halal dengan haram. Maka yang seperti ini adalah termasuk perkara syubhat, ya, termasuk perkara syubhat. Yang keempat, tidak terdapat dalil boleh dan juga tidak terdapat dalil larangan. Ini juga syubhat pak. Okay. Jadi yang membolehkan tidak ada dalilnya, yang mengharamkan juga tidak ada dalilnya. Ini juga syubhat. Contohnya apa? Maaf ya, peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi digoleki sampai meniren, tidak bakal ketemu pak dalil yang menyuruh disuruh menyelenggarakan Maulid Nabi, tidak ketemu. Sebagaimana juga nek digoleki sampai nerindil, ya, yang mengharamkan Maulid Nabi juga nggak ada, Nah, berarti
perkara maulid Nabi ini adalah termasuk perkara syubhat. Karena yang mengharamkan nggak ada dalilnya, yang membolehkan pun juga tidak ada dalilnya. Berarti ini perkara syubhat. Oke. Nah, jadi luas sekali ya perkara-perkara syubhat. Nah, nanti akan kita lanjutkan bagaimana sikap seorang muslim ketika dia menghadapi perkara syubhat. Oke. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Kalau syubhat ini masuk di perkara yang halal apa perkara yang haram? Oke. Syubhat ini masuk di perkara yang halal atau yang haram? Ya. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa syubhat itu masuk dalam perkara yang halal. Ya. Jadi syubhat itu masuk dalam perkara yang halal. Apa dasarnya? Dasarnya bahwa syubhat itu kan keharaman yang belum pasti. Ya. Syubhat itu keharaman yang belum pasti. Tidak pasti-pasti haramnya. Ya. Karena tidak ada dalil yang memberikan perincian tentang keharaman itu. Tidak ada. Ya. Maka syubhat masuk dalam perkara halal. Dasarnya surat Al-An'am 119. Ya, Allah berfirman, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi." Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu. Nah ini penggalan ayat ini menjadi dasar bahwa Allah sudah menjelaskan perkara yang haram kepada kita. Maka kalau nggak dijelaskan ya berarti halal bukan haram. Ya itu. Kemudian alasan yang kedua, kalau syubhat itu bukan perkara yang haram tapi halal, karena syubhat itu oleh Nabi dikatakan tidak haram, tapi bisa mengantarkan kepada yang haram. Itu tadi redaksi hadisnya begitu, ya. Wa man ittaqa syubhat wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nabi cuma bilang begitu, ya. Barang siapa yang terjatuh kepada syubhat, maka dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Berarti syubhat itu bukan haram. Begitu alasannya. Yang ketiga, kalau syubhat itu haram, maka berarti meninggalkannya wajib. Ya. Sedangkan Nabi tidak pernah nyuruh kita ini meninggalkan syubhat. Ya, berarti kalau kita mengerjakan yang syubhat berarti dosa. Ya, dosa berarti. Namun beliau cuma memberikan peringatan, barang siapa yang mendekati syubhat maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Oke. Ini pendapat yang mengatakan syubhat itu adalah halal. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa syubhat itu termasuk perkara yang haram. Ini sebagian ulama. Dasarnya adalah hadis Nabi dari Nawas bin Sam'an al-Ansari. Dia mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal ismi." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Faqala, beliau menjawab, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu merupakan akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi sadrika. Sedangkan dosa adalah perbuatan yang menyesakkan dada. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sedangkan engkau sendiri tidak menyukai perbuatanmu diketahui orang lain. Ini dasar yang dipakai, Pak. Ya, bahwa syubhat itu adalah haram. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa diperinci. Ya, jadi syubhat itu ada yang masuk ke dalam, di situ ada halalnya, juga di situ ada haramnya. Itu masih diperinci. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau sampaikan berkaitan dengan masalah syubhat, dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai wudu,
dan juga perkara subhat ini kan. Subhat itu antara bainal halal wal haram. Nah, sementara kalau dibutuh itu bukan bainal halal wal haram, lebih kepada batal dan tidaknya, atau sah atau tidaknya, kan lebih ke sana. Kenapa kok dari perkara butuh itu masuk kepada perkara yang subhat juga? Bukankah kalau yang mengenai batal tidaknya atau sah tidaknya itu lebih kepada syakul, ragu. Dan yang mengenai butuh kan mengenai pada ragu. Nah, sementara kalau subhat itu kan banyak dari hadis barusan itu kan juga cuma membedakan bainal halal wal haram, samarnya antara halal dan haram. Kenapa butuh itu kok bisa masuk ke sana? Barakallahu fikum. Wudu dimasukkan oleh sebagian ulama, sebagian ulama dalam perkara syubhat, karena di situ orang itu nggak jelas, atau masih samar-samar orang itu antara wudu saya ini sah ataukah batal, Untuk itu, untuk saya sah ataukah batal. Ketika dia mendapatkan ada sesuatu yang ada di dalam perutnya, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dia menginjak, sesuatu yang najis, kemudian membuat dia ragu, membuat dia ragu. Sehingga kemudian sebagian ulama, itu memasukkan perkara wudu tadi itu dalam perkara syubhat. Tapi sebagian ulama tidak memasukkan bab wudu ini dalam perkara syubhat, enggak, tapi memasukkan dalam perkara was-was, sama dengan orang sholat ketika dia takbiratul ihram, kemudian dia enggak jadi, kemudian takbiratul ihram lagi. Nah, sebagian ulama ini masuk syubhat orang ini. Kenapa? Karena dia merasakan adanya sesuatu yang samar, enggak jelas. Ada apa kira-kira? Kok sampai takbir itu diulangi berkali-kali? Nah, sebagian ulama memasukkan itu dalam perkara was-was saja, bukan termasuk perkara syubhat. Wallahu a'lam. Ini yang pendapat yang dipakai oleh sebagian ulama tentang perkara wudu baina syubhat wa baina syak, antara syubhat dan antara yang ragu. Nah, wallahu a'lam. Yang benar yang mana? Nah, monggo, ada yang lain pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan yang berhubungan dengan Maulid Nabi, ada beberapa ulama juga yang menyampaikan Maulid itu memang tidak ada dalil dan tidak ada larangannya, tapi di situ juga masuk ke dalam ranah ijtihad, di mana ijtihad itu apabila perkara itu memang benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, sedangkan apabila salah dia mendapatkan 1 pahala, seperti itu. Sehingga yang menjadi pertanyaan kami, ijtihad ini kapan bisa dilakukan? Kalau syubhat itu langsung menjadi acuan pembeda halal dan haram, maksudnya masih ada ruang. Permasalahan di akhir zaman ini banyak hal yang memang tidak ada di zaman lalu, sehingga salah satu pemecahannya yaitu melalui yaitu tadi. Jadi salah satu perkara yang dicontohkan itu terkait dengan Maulid Nabi. Nah, ini mungkin memang bisa dikatakan menjadi ranah khilafiyah, sehingga sangat riskan sekali seandainya itu langsung dikatakan sebuah. Di minggu yang lalu dengan menceritakan
menyampaikan seandainya kegiatan Maulid Nabi itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan Sirona kemudian hal-hal yang mengingatkan kita kepada dakwah Rasulullah, semua tidak ada masalah, kecuali yang melaksanakan perayaan itu dilaksanakan dan dilakukan dengan berlebihan, dengan berfoya-foya, dengan boros, itu mungkin bisa dikatakan haram. Itu menurut kemudian beberapa ulama yang lain. Jadi ini maksud saya, apakah langsung masuk ke ranah syubhat, apakah masih bisa melalui ranah ijtihad seperti itu. Terima kasih. Okay. Kalau mengacu kepada hukum syariat, hukum asalnya syariat, bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah termasuk ya perkara syubhat. Karena tadi dijelaskan ya, tidak ada dalil yang melarang, juga tidak ada dalil yang membolehkan, maka ini berarti masuk ke dalam perkara yang tidak jelas, ya kan? Nah, kapankah kira-kira bahwa tatkala peringatan Maulid Nabi ini menjadi perkara syubhat? Ketika panjenengan atau kita semua mampu untuk tidak melaksanakan tanpa ada efek, tanpa ada tekanan, ya, maka meninggalkan itu lebih baik. Karena Nabi mengatakan, wa man ittaqus syubhat, barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia terjaga agama dan kehormatannya, selama bisa untuk tidak melaksanakan. Paham ya? Tidak ada tekanan, ya, tidak ada intimidasi, tidak ada efek negatif, ya, maka tidak melaksanakan lebih baik. Namun ketika itu ada efek yang luar biasa, ada tekanan, nanti yang tidak ikut, ya, yang tidak hadir akan dimutasi ke kecil misalkan, mungkin efeknya negatif, kan? Maka di situ kita masuk pada ranah ijtihad, ya. Silahkan jenengan hadir, ya, kemudian menyimak apa yang ada di peringatan tersebut. Kalau sampai membawa efek negatif, dimutasi atau mungkin dipecat atau ada efek yang lainnya, begitu ya, maka silahkan ikuti kegiatan itu sebagai bagian daripada ijtihad. Tapi kalau selama aman-aman saja, nggak ada efek, lebih baik ditinggalkan, tidak usah dilaksanakan. Ya? Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Monggo. Atau mungkin kurang puas? Nah, saya ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mengenai Maulid ini, saya dengar itu ada hadis yang dari Sahih Bukhari, katanya bahwa orang-orang yang merayakan Maulid ini ajuannya itu salah satunya itu dari yang paling sahihnya adalah kepada Abu Lahab. Yang dalam hadis Sahih Bukhari itu katanya Abu Lahab itu bergembira atas kelahiran Rasulullah dengan memberi sampai memerdekakan budanya, sebab gembiranya Abu Lahab terhadap kelahiran Rasulullah. Nah, tetapi itu kan kata Sahih Bukhari itu lewat mimpi. Cuman dari saudara-saudara kita itu kan menggunakan dalil ini menjadi dalil sahihnya bagi mereka. Apakah yang demikian ini juga masih bisa dikategorikan syubhat, sementara mereka itu menggunakan dalil ada dalilnya gitu yang menjadi acuan mereka untuk melaksanakan itu, karena ada di sahihnya Sahih Bukhari. Wallahu a'lam.
kami sampai sekarang belum menjumpai keterangan hadis ya, bahwa Abu Lahab itu begitu bergembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memerdekakan budak. Kalaupun andaikan ada nih ya, saya yakin tidak ada di Sahih Bukhari. Ya, kalau tidak maudhu, palsu, minimal dhaif. Oke, taruhlah hadis itu sahih, benar, karena memang ilmu saya terbatas. Kalau sahih, Pak, tidak ada makhluk di alam semesta ini yang benci dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala muslimnya, wala kafirnya, wala tumbuhannya, wala hewannya, semuanya bergembira, Pak. Gak ada yang benci, apalagi Muslim. Lah kok ada Muslim benci sama kelahiran Nabi itu loh? Berarti kan dipertanyakan tuh keislamannya. Kelahiran Nabi kok dibenci? Berarti sama artinya dengan kita ini tidak suka dengan munculnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu bisa murtad, Pak. Murtad itu, ya. Nah, persoalannya bukan di kelahiran Nabi, ya. Karena bagaimanapun seorang Muslim wajib hukumnya cinta, senang dengan kelahiran Nabi. Itu kemasalnya. Kalau jenengan benci, murtad, keluar dari Islam. Ya. Nah, tapi pertanyaannya bukan kelahiran Nabi, Bapak Ibu. Yang dipersoalan ini adalah merayakan, memperingati kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dipertanyakan, ya. Nah, saya yakin Abu Lahab gembira, Abu Jahal juga gembira, ya. Semua musuh-musuh Islam, orang-orang Quraisy dulu gembira semua dengan kelahiran Nabi. Apakah kemudian ini menunjukkan bahwa tentang adanya peringatan Maulid Nabi? Enggak. Buktinya Abu Thalib tidak merayakan Maulid kan? Keponakannya lahir berapa tahun beliau hidup sama Abu Thalib? Tidak merayakan itu Abu Thalib, ya kan? Abdul Muthalib berapa tahun dia ikut dengan kakeknya? Tidak merayakan Maulid. Oh, cucuku hari ini mau ulang tahun, hari Senin lahirnya, ayo ulang tahun yuk, undang tonggo-tonggo. Tidak ada Abdul Muthalib. Tuh, Pak, ya kan? Itu ya Allah, orang yang paling sangat cinta dengan Nabi keluarganya. Tidak Maulid Nabi, ya. Nah itu kalau mau dikejar ya. Jadi walhasil ya, jadi ini masalah yang apa ya cukup tajam lah ya di masyarakat kita. Ya kembalilah dengan masing-masing begitu ya, akhirnya begitu. Yang mau juga monggo gitu kan, yang tidak mau juga tidak menjadi masalah. Cuma kan kita mengkajinya dalam masalah hukum ya, masalah hukum. Kalau masalah sikap kembali ke masing-masing. Oke, nah kita lanjutkan. Kemudian apa yang menyebabkan seseorang itu bisa terjatuh dalam perkara syubhat? Satu, kurangnya ilmu, ya, kurangnya ilmu, jelas. Jadi ada sebagian ulama yang memang tahu masalah syubhat, ada sebagian yang nggak tahu. Ya kan lagi-lagi kurangnya ilmu, hadisnya belum sampai gitu ya, atau mungkin ayatnya belum tahu maksudnya, atau mungkin ada pendapat yang lain dari para ulama. Ini bisa jadi kurangnya ilmu. Kemudian yang kedua, lemahnya pemahaman. Contoh misalkan lemahnya pemahaman. Mazhab Abu Hanifah itu membolehkan pernikahan tidak pakai wali. Jadi wanita menikah tidak pakai wali, mazhabnya Abu Hanifah itu boleh. Kenapa bisa boleh? Ya bukan nggak pakai dalil Imam Abu Hanifah, beliau pakai dalil. Cuma beliau itu lemah pemahamannya di dalam masalah itu, masalah wali nikah. Ya. Sehingga kemudian dikanter oleh ulama Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Ya. Bahwa pendapat itu adalah lemah. Ya. Bahwa dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah itu bukan untuk wali nikah. Itu
Jadi ini yang membuat kemudian terjadinya syubhat pada diri Imam Abu Hanifah, lemahnya pemahaman. Ya. Kemudian yang ketiga, dia lalai untuk mentadaburi ayat maupun hadis. Ya, bisa jadi Pak. Jadi dia nggak mau susah payah, ya, nggak mau bercapek-capek untuk mencari makna ayat ataupun hadis Nabi, nggak mau dia. Ya. Dia maunya instan. Ya. Maka kemudian timbullah syubhat itu. Kemudian yang keempat, su'ul qasdi, jeleknya tujuan. Dia punya tujuan jelek. Ya, ya bisa jadi dia tuh ingin apa? Ingin mendapatkan dunia, ya. Sehingga kemudian perkara syubhat pun kemudian masuk ke dalam dirinya, itu bisa jadi. Ya, su'ul qasdi, jeleknya pemahaman dia, maksud dia, tujuan dia di dalam agama ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mengatakan, ya, seharusnya sebagai seorang muslim adalah menjauhi perkara syubhat supaya terjaga agama kita dan terjaga kehormatan kita. Itu seorang muslim. Yang kayak tadi contohnya kayak mangga, ya. Kemudian di kantor ada tidak perkara syubhat? Banyak perkara syubhat, ya kan? Ada apa? Uang-uang apa dan sebagainya, banyak tuh syubhatnya. Ya, akhirnya dianggap ya bolehlah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Ya mungkin ayo bagi-bagi. Itu di kantor, di perusahaan banyak seperti itu. Ya, terkadang kita nggak paham, ternyata uang itu adalah uang syubhat. Tapi berhubung kita ini butuh, ya kan, duit abang wernone melok-melok 500.000, 1 juta, 2 juta lumayan, ya kan? Ah, nggak urusan syubhat ya syubhat, urusan duri, betul kan? Nah ini, ya. Maka seorang muslim harusnya adalah ketika mendapatkan ini perkara syubhat, maka jangan kalau ada uang di kantor tanyakan dulu Pak, ini uang apa, dari mana, ya, dari mana, kemudian untuk apa, tanyakan dulu. Nah, itu supaya kita nggak terjatuh ke dalam perkara syubhat, supaya agama kita terjaga, kemudian kehormatan kita juga terjaga. Nah, desa ayahnya, desa nggih. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.